Waduh geng, gokil sih. Ini DM kalian di Instagram gue udah banyak banget. Setiap hari, setiap pagi gue udah dipalakin, udah ditodong untuk update video terbaru tentang Israel dan Iran. Wah, nggak dikasih nafas nih. Tapi nggak apa-apa. Oke, hari ini kita bakal kembali membahas tentang perang Iran dan Israel ini. Ya, nah namun sebelumnya gue ingatkan ke kalian bahwa pembahasan ini tidak bermaksud untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube atau ya tidak sesuai dengan aturan YouTube, nggak sama sekali. Jadi video atau pembahasan ini bertujuan sebagai informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Oke, pada pembahasan kali ini geng, kita tidak akan berfokus kepada situasi dalam perangnya, melainkan ini adalah beberapa informasi yang berkaitan dengan perang tersebut, tetapi dari sudut pandang lain nih. Jadi ada beberapa informasi unik yang bisa kalian ambil dari pembahasan kali ini. Seperti salah satu contohnya, yaitu terkait ceramah dari pemimpin nomor 1 Iran, yaitu Ayatollah Ali Khomeini, yang mengatakan bahwa negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika itu mengadu domba antara Sunni dan Syiah sebagai upaya untuk memecah belah Islam dan membuat orang-orang Islam lainnya tidak mendukung Iran. Nah, jadi emang banyak banget sih ya orang-orang yang komen di kolom komentar YouTube gue juga yang bersikukuh mengatakan bahwa Iran bukan Islam. Tapi ya udah, itu kepercayaan masing-masing. Di sini gua pengen membahas sudut pandang yang diucapkan oleh Ayatollah Ali Khomeini. Jadi bukan untuk membenarkan itu, tapi sekedar menyampaikan informasinya. Nah terus geng, akibat dari perang ini banyak informasi yang akhirnya mulai terkuak juga nih tentang Iran. Yang sebelumnya kita tahu Iran adalah negara yang otoriter, yang keras dengan penerapan hukum Islamnya. Tapi ternyata Iran ini sama sekali tidak seperti itu. Mereka sama seperti negara lain. Ada yang penampilannya seperti anak-anak skena, banyak perempuan juga yang nggak pakai hijab, dan itu menjadi pembicaraan yang sedang ramai di sosial media sekarang. Yang ternyata ya, wajah Iran yang selama ini seolah-olah digambarkan sebagai negara yang kelam, ternyata nggak gitu-gitu amat. Semuanya hanya karangan media, propaganda media. Di sini orang-orang mulai berasumsi apakah semua stigma tentang Iran yang selama ini diketahui itu adalah hasil dari propaganda barat. Nanti kita bakal bahas di video ini. Nah terus geng, kita juga bakal membahas tentang negara India yang kocak banget. Jadi mereka ini datang ke Israel nih untuk membela Israel, untuk menunjukkan dukungan mereka, ya kan? Seperti yang kita tahu kan mereka tuh Israel parah, Israel banget. Nah sampailah di mana mereka datang langsung ke Israel, tapi sampai di Israel mereka malah diusir. Ada yang sampai tidur di bandara, ada yang nggak boleh masuk ke dalam bunker. Ya Allah, udah capek-capek nge-support. Ini sama kayak ada cewek Indonesia apa cewek mana gitu yang support Israel banget, tapi sampai di Israel malah diludah. Tahu nggak sih? Nah itu kayak gini-gini nih. Nah nanti kita bakal bahas. Terus geng, kita juga bakal membahas beberapa ayat suci Al-Quran yang memperkuat landasan bagi Iran untuk melawan Israel dalam perang ini. Yang mana ini menjadi alasan mereka tetap teguh, kuat, dan tetap bertahan. Walaupun ya seperti yang kita tahu ya, semua orang awalnya meremehkan Iran, tapi Iran gak peduli. Mereka mau diremehin, mau gimana pun, mau dibilang Israel itu kuat banget, senjatanya canggih banget, tapi kita bisa lihat saat ini kondisinya malah terbalik. Langsung aja nih, kita bahas secara lengkap tentang pembahasan ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu terkuaknya propaganda barat terhadap Iran. Jadi geng, sudah sejak lama Iran itu dikaitkan dengan stigma yang negatif. Mulai dari dianggap sebagai negara agama yang sesat dengan menganut Syiah, rezim yang opresif, dan juga lain sebagainya. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, gue mau ajak kalian untuk melihat beberapa narasi yang tersebar di sosial media nih. Jadi mungkin ini bisa merubah sudut pandang kalian tentang Iran. Jadi ada hashtag yang sedang tren di X, yaitu hashtag MIGA, M-I-G-A. Apa itu MIGA? Jadi MIGA ini adalah singkatan dari Make Iran Great Again, yang diambil dari slogan MAGA, Make America Great Again, milik Donald Trump. Tapi apa sih maksud dari MIGA ini sebenarnya? Jadi ini semua berawal dari pernyataan Donald Trump di platform Truth Social. Di sana Donald Trump menulis di dalam bahasa Indonesia nih, gue artikan, tidaklah tepat secara politis untuk menggunakan istilah pergantian rezim. Tapi jika rezim Iran saat ini tidak mampu membuat Iran hebat lagi, mengapa tidak akan ada penggantian rezim? MIGA, begitu tulis Donald Trump.
ya. Pernyataan dari Donald Trump ini memicu reaksi netizen di sosial media, terutama di X, di mana hashtag MIGA ini langsung jadi naik dan jadi tren global. Banyak netizen, terutama dari kalangan yang mendukung perubahan politik di Iran, itu memandang kalau Make Iran Great Again ini sebagai simbol dari harapan baru untuk reformasi atau bahkan pergantian rezim di Iran. Tapi geng, di sisi lain, hashtag ini juga menuai kecaman dari pendukung pemerintah Iran yang menyebutkan kalau ini adalah sebuah propaganda barat yang sengaja dibuat oleh Amerika agar terjadi konflik vertikal antara pemerintah Iran yang saat ini dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei melawan masyarakat Iran, sehingga kedaulatan Iran semakin melemah dan menjadi celah bagi Amerika dan Israel untuk menghancurkan Iran. Nah terus geng, ada netizen dengan username @thatdayin1992 yang mengunggah sebuah video dengan tulisan yang di dalam bahasa Indonesia nih. Artinya ya, mobil-mobil sedang pergi meninggalkan Teheran. Teheran pada sholat Jumat hari ini masjid utama penuh. Banyak orang yang memutuskan untuk sholat di jalan dalam jumlah yang besar. Kemudian tweet tersebut direspon oleh netizen lain dengan username @profilstandar yang memberikan komentar yang diartikan dalam bahasa Indonesia tuh artinya gini: apa yang terjadi gila banget, aku punya teman di Iran yang gak pernah sholat dan sekarang dia jadi pengen belajar. Israel sebenarnya membuat orang Iran lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya. Nah jadi justru serangan Israel ini bukan melemahkan iman orang Iran, malah semakin memperkuat iman orang Iran. Nah terus geng, tweet ini direspon lagi oleh netizen Indonesia dengan username kafir_introvert yang menulis, dehumanisasi Iran selama bertahun-tahun itu parah banget sumpah. Iran itu bukan hermit state kayak Korut. Internet masih ada, normal kayak kita katanya. Mereka tuh manusia, masih ada yang ateis, agnostik, abang-abang kampus, nonton anime telanjang, dan ngepang. Ada tuh di Iran. Tapi seolah-olah selama ini yang kita bayangkan ya, seolah-olah Iran itu benar-benar kayak Korut gitu. Apa-apa tuh serba ketat di sana. Jadi komentar ini akhirnya berbeda banget dengan image Iran yang selama ini kita tahu. Di mana Iran itu dikenal sebagai negara yang warganya harus menerapkan hukum Islam yang ketat. Jadi nggak akan kepikiran kalau di sana masih ada yang suka ngepang, ada yang ateis ya, yang nggak memeluk agama apapun. Ternyata itu ada di sana. Bahkan nih geng, gue menemukan sebuah foto yang diunggah oleh netizen di X yang memperlihatkan bagaimana gaya berpakaian dari dua orang perempuan di Iran. Kelihatan kayak cewek skena blok M gitu geng. Coba lihat deh. Pas pertama kali gue lihat fotonya, gue nggak nyangka kalau masih ada cewek pakaian style kayak gini di Iran. Gue mikirnya di Iran semuanya harus serba pakai gamis, tertutup, pakai cadar gitu-gitu. Nah pas dikasih tahu kalau perempuan ini orang Iran dan foto ini diambil di Iran, jujur agak kaget. Terus ada video lagi nih yang memperlihatkan kota Teheran yang ternyata di sana juga sama aja kayak negara lain. Gak semua perempuannya berhijab, bahkan ada perempuan yang tertangkap kamera lagi ngerokok. Mungkin ya, tanpa adanya perang dengan Israel, kita nggak bakal tahu kalau sisi kehidupan Iran yang sebenarnya ya kayak gini. Karena yang kita percaya itu ya stigma kalau Iran adalah sebuah negara yang keras, tertutup, dan benar-benar ketat peraturan agama Islamnya. Kalau menurut netizen dengan username JohnYosep_Ina, dia menyebutkan kalau Iran itu modern geng, bahkan lebih modern dibandingkan negara kita Indonesia. Dan hal ini disebabkan karena Iran yang mendapatkan embargo dari Amerika atau sanksi ekonomi dari Amerika, sehingga membuat Iran harus mencari cara untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi mereka gitu. Jadi akibat dari embargo itu, berita tentang Iran ini jadi negatif semua. Jadi seolah-olah Iran itu benar-benar negara yang terikat, padahal di dalamnya ya mereka modern. Dan sisi modern mereka itu akibat dari embargo itu juga. Mereka mencari sendiri cara untuk bisa memodernkan diri. Dan presiden atau wapres Iran aja minimal punya gelar master. Jadi bukan yang kayak ulama mana, ustadz mana baru jadi pemimpin. Enggak, harus ada gelar master. Kuliah kok mereka. Mereka sekolah kok. Dan orang-orang Iran jadi harus menuntut ilmu agar bisa membangun negara mereka gara-gara embargo tadi. Jadi dari sini kita bisa menilai ya, nggak selamanya sanksi dari negara lain atau dari negara adik kuasa itu membuat sebuah negara jadi terpuruk. Iran ternyata bisa lebih bangkit, bahkan lebih jauh dari Iran yang sebenarnya. Dan dari ilmu yang dituntut oleh masyarakat Iran inilah Iran bisa menjadi negara yang bisa dikatakan sangat maju. Dan mungkin ini kasusnya sama kayak Cina yang selama ini di-framing oleh media barat kalau Cina itu otoriter, nggak semaju itu teknologinya. Tapi semua pandangan itu berubah ketika kapan? Ketika Isospit, warga negara Amerika yang berprofesi sebagai influencer, datang ke Cina langsung, dia live di sana tanpa edit. Orang-orang kaget ngelihat ternyata Cina, apalagi khususnya orang Amerika nih, mereka kaget ternyata Cina nggak seperti yang digambarkan oleh pemerintah mereka. Dan mereka melihat sendiri kecanggihan teknologi milik Cina. Kalau mau tahu tuh kontennya yang ini nih.
Gue udah pernah bahas. Jadi Iran juga begitu, geng. Selama ini kita nggak tahu ya. Gue tuh di dalam otak gue tuh Iran itu sangat gelap, hitam gitu. Benar-benar di sana Syiahnya serem gitu. Padahal aslinya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Selain kehidupan sosial mereka, agama orang Iran ini juga mendapatkan image yang buruk. Seperti yang kita tahu ya, geng, kalau orang Iran itu menganut aliran Syiah. Sementara di Indonesia, itu alirannya adalah Sunni. Dan orang-orang Sunni selalu menganggap bahwa Syiah adalah aliran sesat dan terkadang dianggap sebagai bukan Islam. Dan gak jarang juga itu dijadikan alasan kita untuk tidak berpihak kepada Iran atau membenci Iran di saat ini dan justru memihak kepada Israel terkadang. Di satu kesempatan, Ayatullah Ali Khomeini itu pernah menyampaikan di dalam pidatonya bahwa sudah sejak lama selalu ada narasi yang membuat Sunni dan Syiah selalu bertengkar dan itu menjadi upaya propaganda yang dilakukan oleh negara barat seperti Inggris dan Amerika untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Ali Khomeini bilang, jangan sampai terpengaruh dan hiduplah sebagai saudara. Beliau mengaku memang perbedaan pandangan mengenai keyakinan dan pemikiran itu ada. Namun ada juga pendapat yang kita sepakati bersama. Sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Baik Sunni dan Syiah itu memiliki begitu banyak persamaan. Lantas apakah karena perbedaan itu ya kita jadi lupakan semua begitu saja? Tanya Ali Khomeini nih. Untuk itu Ali Khomeini mengajak karena sama-sama umat Islam, Sunni dan Syiah harus bersatu untuk melawan Barat dan jangan mudah terpengaruh oleh narasi mereka yang berusaha untuk memecah belah Islam. Dan perlu kalian ketahui, geng, Iran ini bukan negara yang terbentuk dari hasil melawan penjajah atau justru menjajah negara lain. Enggak. Iran ini adalah salah satu peradaban tertua di muka bumi. Peradaban tertua keturunan Persia. Sisa terakhir keturunan Persia. Itulah di Iran. Kalau kalian tanya, orang Afghanistan, orang Persia? Iya. Dari mana? Dari Iran. Jadi di antara orang-orang Arab ya, di negara Timur Tengah itu, di antara orang-orang Arab, tersisalah orang Persia. Dari zaman dulu mereka suka perang, tersisalah di Iran itu, geng. Dan Persia ini mengakui diri mereka sebagai orang Islam, tapi aliran mereka Syiah. Nah makanya, Iran itu sangat berbeda dengan negara-negara lain karena mereka bukan negara yang terbentuk dari hasil melawan penjajah atau justru menjajah. Mereka ini adalah peradaban tertua, keturunan asli. Kalau kalian mau bilang pribumi, inilah pribumi. Mereka di tanah mereka dari ratusan ribuan tahun yang lalu. Keturunan asli Persia. Terus geng, media-media barat itu memang mampu untuk membuat narasi yang mendiskreditkan Iran sebab media barat itu sudah menjadi kantor berita internasional yang tersebar di berbagai negara. Oleh karena itu, akses untuk mendapatkan berita dari media barat itu bukanlah sebuah kendala. Jadi mereka bisa mengatur semua informasi di muka bumi ini termasuk di negara kita. Nah sebaliknya, karena kurangnya kemampuan dalam mengumpulkan berita luar negeri, di negara-negara Arab, para wartawan Arab itu lebih banyak menyandarkan kepada kantor-kantor berita milik barat, jadi media Arab belum bisa mengimbangi kesenjangan arus informasi dari media barat. Nah akhirnya orang-orang malah mempercayai apa yang ada atau informasi yang berasal dari media barat, geng. Terus geng, gue menemukan sebuah artikel dari Indonesia Center for Middle East Studies yang menyebutkan media barat sudah beberapa kali menyebarkan narasi yang menyudutkan Iran dengan headline yang terkesan provokatif. Ya, salah satu contohnya berita media cetak dengan judul Iran Perceiving Threat from West, Willing to Attack on US Soil, Intelligence Report Finds. Yang mana ini artinya adalah Iran yang menyadari adanya ancaman dari Barat siap menyerang wilayah Amerika. Demikian temuan laporan intelijen Amerika. Nah berita ini dimuat di media The Washington Post pada tanggal 31 Januari tahun 2012. Di dalam pemberitaan tersebut menjelaskan mengenai ambisi Iran dalam mengembangkan nuklir yang merupakan hal yang membahayakan. Padahal ya Iran tuh nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba pemberitaan di Barat tuh udah kayak gitu aja, menyudutkan mereka. Terus geng, gak cuma sampai di situ, ada contoh lain lagi. Di media elektronik maupun online yang dimiliki oleh CNN, pemberitaan terhadap Iran sering tidak berimbang. Di dalam pemberitaan CNN pada tanggal 21 Februari tahun 2012, itu judulnya Iran Threaten Preemptive Action, yang artinya Iran ancam melakukan aksi pencegahan, menjadikan Iran sebagai negara yang agresif yang akan menggunakan serangan yang mengancam kepentingan nasionalnya. Lalu geng, di tanggal 4 Juli 2012 juga ada headline berita di TV CNN yang lagi-lagi mengatakan Iran threatens missile strike on US base in Middle East. Yang artinya Iran mengancam akan menyerang
pangkalan Amerika di Timur Tengah dengan rudal. Dan berita ini berisi isu mengenai Iran yang berupaya untuk meluncurkan rudal kepada target yang tepat, yaitu pada Israel dan pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah. Hal ini berdasarkan pernyataan dari pejabat Iran, tapi hanya berupa tulisan tanpa adanya pernyataan lisan yang disampaikan oleh pihak yang berwenang, sehingga keakuratan beritanya itu nggak berimbang. Jadinya dari sini kita bisa lihat ya geng, kalau stigma-stigma buruk tentang Iran yang selama ini kita ketahui tidak sepenuhnya benar. Mungkin memang ada batasan-batasan untuk masyarakat Iran, tapi itu nggak semuanya. Masih ada kebebasan di sana. Bahkan Ayatullah Ali Khomeini bilang narasi permusuhan Sunni dan Syiah itu juga merupakan propaganda yang dibuat oleh Barat. Tapi gue mau dengar nih geng, pendapat kalian gimana? Gimana menurut kalian itu semua? Apakah itu adalah propaganda Barat atau memang Iran aslinya ya sesuai dengan yang diberitakan selama ini? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, dari tadi kita membahas yang serius-serius terus ya. Nih gue pengen masuk ke dalam bagian yang lucu dari pembahasan ini, yaitu tentang orang-orang India. Yang mana mereka ini kan dari dulu kita tahu getol banget membela Israel. Tapi lucunya ketika orang India datang ke Israel, mereka malah nggak disambut. Mereka malah diusir oleh masyarakat Israel. Sekarang kita bahas. Jadi nih geng, India ini kan jadi salah satu negara yang sangat mendukung Israel ya. Gak sama dengan rekan-rekan mereka yang ada di Shanghai Cooperation Organization atau SCO yang kebanyakan mendukung Iran. Nah, India justru menolak untuk satu suara dengan Rusia dan Cina. Di hari Sabtu atau sehari setelah Israel menyerang Iran, SCO yang terdiri dari Cina, Belarus, India, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan itu mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengutuk serangan Israel ke Iran. Mereka menganggap tindakan Israel yang menyerang Iran secara tiba-tiba itu melanggar hukum internasional. Nah, negara anggota SCO dengan tegas menganjurkan penyelesaian situasi seputar program nuklir Iran secara eksklusif melalui cara-cara damai, politik, dan diplomatik. Tapi geng, di dalam pernyataan resminya, justru salah satu anggota dari SCO yaitu India tidak ikut serta mengutuk tindakan Israel dan justru mereka berusaha bersikap netral. Nah, di saat itu geng, Subrahmanyam Jaishankar selaku Menteri Luar Negeri India itu melakukan komunikasi dengan Abbas Araghchi beberapa saat setelah Iran menyerang balik Israel untuk memantau perkembangan situasi di kedua negara tersebut. Nah, India mengklaim kalau mereka menjalin hubungan yang erat dan bersahabat dengan kedua negara ini, geng. Sehingga mereka memposisikan diri di dalam barisan netral di dalam konflik ini. Terus, geng, selama ini India adalah pembeli senjata terbesar dari Israel. Tapi di saat yang sama Israel juga membeli bahan peledak dan roket India saat terjadi eskalasi tinggi antara Israel dengan Palestina. Karena itu India membuat pernyataan resmi nih, yang mana mereka nggak sejalan dengan SCO. Yang mana menurut pihak India, SCO mengutuk serangan Israel tanpa adanya forum diskusi terlebih dahulu katanya. Nah, mereka beda sendiri nih. Apakah ini pertanda India mendukung Israel nih? Ya, secara nggak langsung, iya, mereka mendukung Israel. India di dalam posisi yang nggak bisa berpihak karena nggak mau sampai Israel marah, ya tapi mereka juga pengen agar masih dekat dengan Iran. Nah lalu geng, warga sipil India lebih frontal lagi. Berbeda dengan pemerintahnya ya, pemerintahnya kan nunjukin sikap kalau mereka tuh agak netral sedikit. Tapi kalau warga sipilnya, mereka secara terang-terangan mendukung Israel. Mereka nggak membela Iran, bahkan mereka sampai rela datang ke Israel di tengah-tengah konflik seperti ini. Yang mana tujuannya adalah untuk menyuarakan dukungan mereka ke orang Israel. Nah, tapi ada yang lucu nih. Ketika mereka nih ya, warga sipil India yang mendukung Israel ini datang ke Israel langsung dan udah jauh-jauh sampai ke Israel, membahayakan nyawa mereka sendiri untuk bisa memberikan dukungan, tapi pas sampai di sana mereka malah ditolak keberadaannya oleh orang Israel. Mereka malah diteriaki oleh orang Israel dan disuruh pulang ke India. Kok bisa? Dan ini bisa terlihat dari video yang beredar di sosial media, geng. Gue sih kalau jadi orang India sakit hati banget ya, dan malu banget juga. Orang yang gue dukung atau pihak yang gue dukung malah nggak mengapresiasi apa yang sudah gue lakukan. Udah capek-capek datang ke sana pakai biaya sendiri, udah teriak-teriak. Ya, tahu-tahu sampai di sana ditolak. Misalkan kayak gini nih, misalkan gue support lu, misalkan si A namanya. Ayo A, support, yo, gue ada di belakang lu. Terus tiba-tiba si A ngomong gini ke gue. Lu siapa? Support gue nggak butuh support lu. Kurang lebih kayak gitu. Gimana kira-kira geng perasaan mereka ya di video tersebut? Nyesel nggak ya mereka ke Israel demi ngasih dukungan?
Bahkan ya ketika menyelamatkan diri, ketika orang-orang Israel semua masuk ke dalam bunker, orang-orang India ini nggak diizinkan untuk masuk sekalian. Bahkan beberapa dari mereka ada yang sampai tidur di bandara, tidur di stasiun, dan nyawa mereka benar-benar terancam kalau sampai itu tempat dibom oleh Iran. Terus, kalian ingat nggak geng? Pembahasan gua di video sebelumnya yang menceritakan banyak orang Thailand yang ada di Israel yang ditolak masuk ke dalam bunker. Nah ternyata geng, nggak cuma orang Thailand aja yang mengalami hal ini, tapi semua orang yang bukan warga negara Israel itu nggak boleh masuk ke dalam bunker. Ya salah satunya dialami oleh seorang perempuan yang menceritakan pengalamannya ketika ditolak untuk masuk ke dalam bunker untuk menyelamatkan diri. И мы пошли в соседний дом в бомбоубежище, где нас не впустили, они закрыли двери, закрыли парковку. Jujur nggak diketahui dari negara mana perempuan ini, tapi yang jelas dia bukan warga Israel. Tapi kalau kita dengar dari bahasanya nih, kayaknya dia dari negara-negara seperti Rusia, Ukraina, atau negara-negara pecahan Soviet gitu geng. Jadi perempuan ini bilang kalau orang-orang Israel mendapatkan pemberitahuan kalau akan ada sirine yang berbunyi, yang menandakan akan adanya serangan udara lanjutan. Nah mendapatkan pemberitahuan tersebut, semua orang termasuk dari mereka yang bukan warga negara Israel langsung keluar rumah dan mencoba untuk masuk ke dalam shelter atau bunker. Nah namun ketika orang-orang asing ini sampai di depan pintu bunker, mereka malah ditolak untuk masuk oleh warga asli Israel. Dan orang Israelnya malah menutup pintu bunker tersebut. Yang boleh masuk cuma warga Israel doang. Nah bahkan mereka juga menutup tempat parkir. Orang-orang asing ini mencoba untuk mengetuk pintu bunker agar orang Israel yang sudah berada di dalam memperbolehkan mereka masuk. Nah tapi orang-orang Israel ini justru keluar dari dalam bunker tersebut dan bilang kalau mereka tidak akan memperbolehkan orang asing untuk masuk ke dalam bunker mereka. Serta bilang juga kalau di dalam bunker sudah nggak ada lagi tempat bagi mereka karena bunkernya sudah penuh. Dan hal ini benar-benar bikin warga asing ini jadi deg-degan. Kalau sampai mereka nggak masuk ke dalam bunker, kemungkinan besar mereka terkena rudal itu besar banget. Terus geng, hal yang sama juga dialami oleh orang-orang Afrika yang ada di Israel geng, dimana mereka ditolak untuk masuk ke dalam bunker juga. Sepertinya orang-orang Israel ini nggak peduli dengan keselamatan orang-orang dari negara lain. Dari sini kita bisa lihat ya geng, betapa egoisnya mereka yang cuma mementingkan diri mereka sendiri di atas kemanusiaan. Dan bahkan di beberapa pemberitaan ada juga yang mengatakan ya, kalau warga Israel ini di beberapa tempat tidak memperbolehkan warga Israel lain yang beragama Islam dan Kristen untuk masuk ke dalam bunker. Yang boleh cuma yang beragama Yahudi doang. Karena seperti yang kita tahu ya, di Israel sendiri yang beragama Kristen banyak dan yang beragama Islam juga banyak. Nah mereka ini di beberapa titik, di beberapa tempat nggak boleh ikut menyelamatkan diri ke dalam bunker. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai negara-negara non-muslim yang sekarang justru membela Palestina. Dan mereka juga menunjukkan dukungan mereka terhadap Iran. Nah, negara-negara mana aja ini? Sekarang kita bakal bahas. Jadi geng, di saat ini ya, semua mata sudah terbuka. Akibat perlawanan yang dilakukan oleh Iran, orang-orang semakin berani untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan. Karena selama ini ya pada takut aja gitu sama Israel. Tapi sekarang enggak. Orang-orang lebih berani, lebih frontal lagi. Ini semua berkat apa yang dilakukan oleh Iran atas perlawanan mereka. Warga negara barat atau negara-negara barat yang tadinya memihak kepada Israel, sekarang sudah banyak mulai berpihak kepada Palestina. Nah, salah satu negara di Eropa sana yang dari awal memang sudah banyak membela Palestina itu adalah Irlandia, yang mana dukungan tersebut sudah disuarakan sejak tahun lalu. Simon Harris selaku Perdana Menteri Irlandia itu bilang kalau Irlandia udah lama memperjuangkan hak-hak Palestina. Irlandia bersama dengan negara-negara lain seperti Malta, Spanyol, dan Slovenia itu bakal mencari pengakuan atas negara Palestina. Keempat negara ini percaya kalau pengakuan negara Palestina menjadi langkah penting untuk menuju terciptanya perdamaian dan stabilitas di wilayah yang dilanda perang. Di dalam situasi konflik yang berkepanjangan di sana, pengakuan terhadap Palestina itu bisa menjadi pertanda kuat bahwa masyarakat internasional mendukung upaya perdamaian. Terus selain itu geng, negara lain yang mendukung Palestina adalah Norwegia. Dukungan mereka tersebut berupa pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, mendengar kabar ini, otoritas Palestina serta pihak Hamas itu menyambut baik pengakuan dari Norwegia. Namun dari sisi Israel, mereka langsung menarik duta besarnya. Mereka marah. Duta besar mereka ditarik
ya dari Norwegia. Menanggapi hal ini, Norwegia nggak semerta-merta membiarkan Israel memutuskan hubungan diplomatik dengan mereka. Justru Norwegia mengatakan kalau mereka nggak mau melepas hubungan diplomatiknya dengan Israel. Alasannya karena Norwegia dan Israel memiliki hubungan yang baik sejak perjanjian Oslo. Ini menjadi kesempatan bagi Norwegia untuk tetap berkomunikasi dengan Israel untuk bisa menyuarakan dukungan mereka kepada Palestina. Nah, mereka tuh nggak mau bermusuhan, mereka netral, tapi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadinya mereka mensupport Palestina tanpa harus memusuhi Israel. Nah terus geng, mereka juga perlu untuk terus berkomunikasi dengan Israel agar bisa menyuarakan kepentingan Palestina melalui Norwegia. Dukungan Norwegia ini juga berupa pengakuan atas hak keberadaan Israel dan normalisasi hubungan dengan imbalan penarikan Israel dari tanah yang direbut sejak tahun 1967 dan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Halus cara main Norwegia nih. Terus geng, ada negara lain lagi, yaitu negara yang mayoritasnya Kristen. Dengar ya. Negara yang mayoritas masyarakatnya Kristen, bahkan ada ya patung besar di sana, patung Yesus yang sangat besar di sana, yaitu Brazil. Negara dengan mayoritas agama Kristen yang satu ini menunjukkan dukungan mereka kepada Palestina. Nah, jadi ini benar-benar dari Brazil ya, bukan dari Sumatera Utara nih. Ini di Brazil, geng, yang ada patung gini tuh, yang ada patung apa? Yesus. Nah, bukan di Sumatera Utara. Jadi, umat Kristen di Brazil ini ya, mereka memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan otoritas Palestina yang sudah menunggu ratifikasi selama lebih dari 1 dekade. Brazil yang mengakui negara Palestina dan mengizinkan pembangunan kedutaan Palestina di ibu kota Brazil pada tahun 2010. Mereka sudah meratifikasi perjanjian antara blok perdagangan Mercosur Amerika Selatan dan otoritas Palestina yang sudah ditandatangani sejak tahun 2011. Nah, duta besar Palestina di Brazil yaitu Ibrahim Alzeben itu bilang keputusan Brazil ini adalah tindakan yang berani dan suportif. Menurutnya, ini adalah cara yang efektif untuk mendukung perdamaian di Palestina. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva itu menarik duta besar negara mereka untuk Israel karena genosida yang dilakukan oleh Israel. Sebegitunya mereka mensupport Palestina. Keren ya? Masyarakat Brazil yang mayoritasnya Kristen mensupport Israel. Bukan atas dasar agama. Kalau kita bilang agama, di Israel itu juga banyak orang Kristennya, tapi atas dasar kemanusiaan. Wah, keren banget Brazil. Keren. Brazil keren. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan beberapa ayat suci Al-Quran yang menjadi dasar dari perlawanan Iran di perang ini. Nah, langsung kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi geng, perang yang sedang terjadi ini antara Iran dan Israel yang sekarang sudah dibantu oleh Amerika itu menjadi sorotan dunia. Namun, terlepas dari konflik tersebut, ternyata di dalam Al-Quran sendiri sudah membicarakan mengenai perang dan ayat-ayat ini memperkuat dasar dari perlawanan Iran di dalam menghadapi Israel serta Amerika. Nah, yang pertama itu adalah surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, diwajibkan atasmu berperang padahal kamu membenci hal itu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat tersebut ya berdasarkan tafsir Tahlili Kemenak ya dijelaskan bahwa dengan turunnya ayat ini hukum perang itu menjadi fardu kifayah dalam rangka membela diri dan membebaskan penindasan. Kalau musuh sudah masuk ke dalam negeri orang-orang Islam, hukumnya menjadi fardu ain. Hukum wajib perang ini turun pada tahun kedua Hijriyah ketika masih di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Nabi Muhammad di saat itu dilarang untuk berperang. Barulah di awal tahun ketika Nabi hijrah, Nabi diizinkan untuk berperang kalau memang diperlukan demi melawan ya atau membela diri. Berperang dirasakan sebagai sebuah perintah yang berat bagi orang-orang Islam sebab ini akan menghabiskan jiwa dan harta. Jadi banyak yang akan terbunuh. Nah, terlebih lagi di awal tahun saat Nabi hijrah ke Madinah, kaum muslimin masih sedikit sementara kaum kafir di saat itu memiliki jumlah yang besar. Dan berperang di saat itu dirasakan sangat berat, geng. Tapi karena perintah perang sudah datang untuk membela kesucian agama Islam, maka Allah menjelaskan bahwa tidak selamanya segala yang dirasakan berat dan sulit itu membawa penderitaan. Tetapi mudah-mudahan dari situlah justru membawa kebaikan bagi semua orang. Nah, jadi itu salah satu hal yang membuat pihak dari Iran itu merasa kuat. Kayak, aduh sebenarnya kita nggak suka perang. Aduh sebenarnya kita tuh agak berat untuk berperang karena nanti bakal banyak nyawa yang meninggal gitu. Nah tapi karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 itu disebutkan bahwa tidak semua hal yang berat itu berakhir sebagai penderitaan dan berperang itu diperbolehkan apabila untuk membela diri, akhirnya mereka memberanikan diri. Akhirnya mereka punya landasan untuk melakukan perang ini melawan Israel.
Kemudian geng, ada lagi nih, surat Al-Baqarah ayat 217 yang memperkuat alasan Iran dalam berperang, yang mana ayat ini kalau diartikan, mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Namun, menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah, pemusyrikan, dan penindasan lebih kejam daripada penghilangan nyawa. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati di dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, itu bunyi ayatnya kayak gitu ya. Di dalam tafsir Tahlili Kemenak dijelaskan bahwa berperang di bulan suci memang tidak boleh, itu haram geng hukumnya, kecuali musuh yang menyerang duluan. Kita membela diri. Dan ketika orang-orang bertanya ke Rasulullah SAW, gimana hukumnya berperang di bulan-bulan haram seperti yang sudah dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy terhadap rombongan pedagang Quraisy, maka turunlah wahyu yang menyatakan haram hukumnya berperang di bulan itu dan besar dosanya. Nah, itu adalah salah satu ayat yang dipegang teguh juga atau menjadi landasan bagi orang Iran untuk melawan Israel. Nah, terus yang ketiga nih geng, surat An-Nisa ayat 74. Ayat tersebut kalau diartikan, oleh karena itu hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah dan gugur atau memperoleh kemenangan, niscaya kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Ayat tersebut di dalam tafsir Tahlili Kemenak dijelaskan bahwa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang mulia. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, orang yang benar-benar beriman dan ikhlas dalam melaksanakan tuntutan agamanya serta rela mengorbankan kepentingan dunianya untuk mencapai keutamaan di akhirat, hendaklah ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan salah satu dari dua kebajikan. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala atau menang dalam peperangan, yang masing-masing dari dua kebajikan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar karena orang yang mati syahid sudah dengan ikhlas mengorbankan jiwa raganya di dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menang dan masih hidup akan melanjutkan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ayat ketiga. Terus geng, yang keempat dari surat Al-Anfal ayat 39 yang mana artinya perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, penganiayaan atau syirik, dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti dari kekufuran, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini berdasarkan tafsir Tahlili Kemenak, Allah Subhanahu wa taala mengobarkan semangat juang orang-orang mukmin, yaitu jika orang-orang musyrikin tetap menolak seruan menghentikan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya untuk memerangi mereka agar tidak terdapat lagi fitnah yang mengganggu umat Islam dan agamanya, sehingga tidak akan ada lagi rasa takut dan kekhawatiran yang mencekam siapa saja yang ingin masuk Islam. Dan hal ini adalah jaminan bagi manusia bahwa kita semua memiliki kemerdekaan dalam memeluk agama dan menjalankan syariatnya. Nah, jadi itu adalah ayat yang keempat atau surat yang keempat. Terus geng, yang terakhir nih adalah surat Al-Hajj ayat 39 yang artinya ya kayak gini. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuasa membela mereka. Nah, itu salah satu ayat yang terakhir. Dan di dalam tafsir yang sama dijelaskan, ayat tersebut memperbolehkan orang-orang beriman dalam memerangi orang-orang kafir jika mereka sudah berbuat aniaya di muka bumi, menganiaya orang beriman dan menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi geng, di dalam Islam berperang itu diperbolehkan. Makanya Iran itu akhirnya melawan Israel. Kenapa diperbolehkan? Ya karena syaratnya adalah untuk membela diri. Nah, di dalam kasus ini kita bisa lihat sendiri ya. Yang pertama kali melakukan penyerangan itu adalah Israel dan Iran membalasnya dengan berkali-kali lipat. Nah, itu dia geng, 5 ayat suci Al-Quran yang memperkuat alasan dari Iran yang terus melakukan perlawanan terhadap Israel. Jadi makanya kalau misalkan ada yang bilang Iran takut, Iran bakal nyerah, enggak sama sekali. Karena pegangan mereka kuat banget. Makanya Khomeini mengatakan dia tidak takut mati. Iran mati nggak apa-apa, yang penting Islam jangan mati katanya. Nah, mereka seteguh itu di dalam berperang. Jadi nggak ada takut-takutnya terhadap Israel.
Oke, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai beberapa pembahasan seputar perang antara Iran dan Israel. Dan kali ini ada beberapa informasi lain yang berkenaan dengan perang tersebut. Salah satunya adalah yang berdampak terhadap Palestina. Ketika orang-orang mulai mensupport Palestina dan berani menyuarakan itu. Oke geng, gimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.